Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel pada bab sistem reproduksi pada mata pelajaran IPA kelas 9. Halo, masih ingatkah teman-teman bahwa manusia itu tersusun oleh triliunan sel? Lalu, kok bisa ya dalam tubuh manusia sel yang tadinya satu bertambah menjadi triliunan sel? Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu fungsi pembelah sel, serta macam-macam dari pembelahan sel. Nah, penasaran kan jawabannya apa? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, ini nih 3 alasan mengapa sel itu membelah. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Ketika kita masih bayi hingga kita sekarang dewasa, apakah ada perbedaan dari segi pertumbuhannya? Jelas ada ya. Bisa kita lihat dari pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan. Nah, aktivitas pertambahan berat badan, tinggi badan ini merupakan hasil dari kerja keras pembelahan sel. Lalu yang kedua itu adalah perbaikan. Nah, ini contohnya ketika kulit kita tergores dan pendarahan, lalu lama-kelamaan pendarahan itu akan berhenti dan luka kulit yang tergores tadi lama-kelamaan akan tumbuh kembali menjadi kulit yang seperti semula. Nah, inilah salah satu fungsi dari pembelahan sel yang melakukan perbaikan. Jadi kita patut bersyukur ya bahwa Allah itu telah menjadikan pembelahan sel ini sedemikian rupa agar tubuh kita itu selalu terjaga. Lalu yang ketiga itu adalah untuk reproduksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bereproduksi. Nah, untuk dapat melakukan reproduksi, makhluk hidup memerlukan sel kelamin. Nah, sel kelamin ini dihasilkan dari proses pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel itu terdiri dari 3, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan sel yang pertama adalah amitosis. Nah, amitosis ini berasal dari 2 kata ya, dari kata A dan mitosis. Ingat ya teman-teman, kalau misal ada kata A, itu menunjukkan pada tidak, dan mitosis itu pembelahan sel secara mitosis ya, yang melalui beberapa tahapan. Jadi pembelahan amitosis ini pembelahan sel secara langsung. Maksudnya apa? Jadi pembelahannya itu melalui tahapan-tahapan yang sangat sederhana. Nah, contohnya ini biasanya ada pada organisme uniseluler. Contohnya itu adalah bakteri. Beda ya kalau manusia, hewan, tumbuhan itu masuknya ke dalam organisme multiseluler. Nah, silahkan diamati ini proses pembelahan dari bakteri Bacillus licheniformis. Nah, pada pembelahan amitosis ini, jadi dia tidak melibatkan sentriol seperti pada mitosis ya, yang nanti akan kita bahas. Jadi dia pembelahannya secara langsung replikasi DNA, terus si dinding sel dan membran plasmanya mulai membelah, lalu terbentuklah septum. Jadi septum itu kayak sekat dan akhirnya terbentuk 2 sel bakteri yang baru. Lalu pembelahan sel yang selanjutnya adalah mitosis. Jadi mitosis ini adalah pembelahan sel yang melalui 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, biasanya pembelahan mitosis ini berlangsung pada sel tubuh atau sering kita sebut sebagai sel somatis. Nah, sel somatis ini apa aja sih? Contohnya itu seperti sel saraf, sel kulit,
bisa sel kulit di wajah, di tangan, terus ada lagi sel yang menyusun misalnya di hidung, di ginjal. Nah, itu salah satu dari sel-sel tubuh. Nah, lalu ciri dari mitosis itu dia menghasilkan dua sel anakan yang diploid atau 2N. Maksudnya apa? Jadi sifat yang diturunkan oleh induknya itu sangat identik. Jadi sifat anakannya itu identik dengan sifat induknya. Karena apa? Karena sel anakan ini dia memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Contohnya ini, ketika pembelahan selnya itu yang pertama diploid, maka hasilnya juga sama-sama diploid. Logikanya gini, ketika tadi kulit kita tergores, lalu kan kulit kita melakukan perbaikan dengan melakukan pembelahan sel. Ya. Nah, ketika melakukan pembelahan sel, si sel-sel kulit yang terbentuk itu akan sama dengan sel-sel kulit yang sebelumnya. Tidak mungkin sel-sel kulitnya berubah. Karena apa? Karena tadi jumlah kromosomnya itu sama dan sifatnya identik dengan induknya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan dari mitosis. Yang pertama itu adalah tahap profase. Oke. Sebelum itu sebenarnya ada sebelum melakukan mitosis ada yang dinamakan dengan tahapan interfase. Tahapan interfase ini seperti seperti JEP1 sintesis dan JEP2 ini fungsinya untuk menyiapkan materi-materi apa saja yang dibutuhkan untuk pembelahan mitosis. Nah, tahapan yang pertama pada mitosis ini adalah tahapan profase, di mana pada tahapan profase ini membran inti mulai menghilang. Lalu sentriol sudah mulai mengarah ke arah kutubnya. Yang mana nih sentriol? Kalau teman-teman lihat di gambar itu yang warna orange, yang bentuknya kayak matahari, nah itu dinamakan dengan sentriol. Nah, sentriol ini dia akan menghasilkan membentuk gelendong yang berfungsi nanti untuk pembelahan ya. Lalu benang-benang kromatin yang tadinya tipis akan memendek dan menebal sehingga membentuk kromosom. Lalu kromosom akan berduplikasi menjadi 2 kromatid saudara. Nah, itu tahapan profase. Lalu kita lanjut ke tahapan metafase. Pada tahapan metafase, kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Lalu tahapan selanjutnya adalah anafase. Pada tahapan anafase, kromatid saudara itu yang tadi menyusun kromosom ya, sudah mulai tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ditariknya ini oleh benang-benang gelendong ya yang tadi terbentuk pada tahapan profase. Nah, pada tahapan akhir anafase ini kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu tahapan yang terakhir itu adalah tahapan telofase, di mana membran intinya itu mulai terlihat lagi. Lalu kromosom yang tadinya menebal ya kan, ketika profase dia akan merenggang kembali sehingga membentuk kromatin. Lalu yang paling penting dalam tahapan telofase ini adalah terjadinya sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Yaitu pembelahan sitoplasma yang ditandai oleh terjadinya lekukan. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat ya di sini, lekukan sehingga terbentuk 2 sel anakan yang baru. Paham sampai sini? Kalau paham, kita lanjutkan lagi ya. Pembelahan yang selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali meiosis. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana dalam masing-masing meiosis itu terdiri dari 4 tahapan, sama ya seperti mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase.
Nah, meiosis ini berlangsungnya pada sel kelamin atau sel gamet. Kalau mitosis itu di sel tubuh atau somatis, meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau gamet. Contohnya itu seperti sel ovum pada induk betina dan juga sel sperma pada induk jantan ya, itu kalau di hewan ya. Nah, hasilnya ini dia menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Bedanya apa dengan yang diploid tadi? Jadi pada meiosis, sel anakannya itu hanya mewarisi setengah kromosom. Jadi tidak full identik ya kalau meiosis. Makanya kenapa ketika ada satu perbedaan atau ketika seorang anak lahir dari seorang ibu, kadang anak ini tidak sepenuhnya mirip dengan ibunya, tapi ada mirip dari ayahnya, bahkan ada yang mirip dengan nenek kakeknya. Kenapa? Karena dia tidak mewarisi sepenuhnya. Ya, jadi hanya mewarisi setengahnya sehingga tidak full identik. Lalu ini tahapannya, yang pertama itu adalah profase 1, ini hampir sama dengan tadi ya, pada mitosis di mana membran inti mulai menghilang, terus kromatin berubah menjadi kromosom, lalu kromosom berduplikasi menjadi 2 kromatid saudara dan terbentuk benang-benang gelendong. Yang kedua, metafase juga sama di mana kromosom mulai berjajar pada bidang ekuator. Lalu pada anafase 1, kromosom homolog memisah. Nah, ini ada istilah lagi ya, kalau di meiosis itu ada namanya itu kromosom homolog. Jadi yang sama, homo itu kan biasanya artinya itu sama. Jadi kromosom homolog itu mulai terpisah dan tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Terus tahap yang selanjutnya adalah tahap telofase 1, di mana terjadi lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Nah, ini tahap peristiwa itu namanya apa tadi? Sitokinesis ya. Di mana pada tahapan telofase ini membran inti mulai muncul lagi, terus kromosom mulai berubah menjadi kromatin dan benang-benang gelendong itu mulai menghilang. Nah, profase 1, metafase 1, anafase 1 hingga telofase 1 itu termasuk ke dalam tahapan meiosis 1. Apakah sudah beres di sini? Belum. Masih ada tahapan selanjutnya, yaitu meiosis 2. Nah, pada meiosis 2 diawali dengan profase 2, di mana di sini sel anakannya itu sudah terbentuk haploid ya, yang ditandai dengan N. Kalau profase 1 itu tadi selnya diploid, kalau profase 2 dia sudah haploid. Sama ya seperti tadi. Jadi membran intinya sudah mulai menghilang, terbentuk lagi benang-benang gelendong, kromatin berubah menjadi kromosom, lalu kromosom berduplikasi menjadi 2 kromatid saudara. Lalu dilanjutkan dengan metafase di mana kromosom sudah berjejer di bidang ekuator. Lalu pada tahapan anafase 2, kromatid saudara sudah mulai memisah dan tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Dan pada tahap terakhir, ini tahap telofase 2, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang ditandai dengan lekukan, terjadinya lekukan sehingga terbentuk 2, dan membran inti mulai muncul kembali, terus kromosom berubah lagi menjadi kromatin. Dan yang membedakan dengan mitosis di sini menghasilkan 4 sel anakan. Bisa dilihat ya, ini hasilnya itu 4. Nah, ini lebih jelasnya ya. Lalu, nah apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Dilihat dari tahapannya berbeda. Kalau mitosis tahapannya itu 4 tahapan tadi, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali tahapan.
di mana ada meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lalu meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lalu yang kedua dilihat dari sel anakan yang dihasilkan, di mana pada mitosis sel anakan yang dihasilnya itu berupa diploid dan dua sel diploid ya, 2N. Sedangkan pada meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Lalu pada tempat terjadinya nih, beda ya. Mitosis itu tempatnya di mana? Di sel somatis atau sel tubuh. Kalau meiosis di mana? Yap, betul. Meiosis terjadinya di sel kelamin atau sel gamet. Sudah cukup jelas sampai sini? Oke, yang selanjutnya nih. Nah, Ibu pengen kasih salah satu surat, ini dari Quran surat Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Jadi dari pembelajaran kita kali ini mengenai pembelahan sel, banyak sekali yang dapat kita ambil pelajarannya, bahwa kita tidak akan bisa seperti sekarang ini jika sel-sel dalam tubuh kita menyerah untuk melakukan pembelahan. Dan siapa yang mengatur semua pembelahan ini? Yaitu Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak bersyukur dan rajin belajar ya. Ibu rasa untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Syukron, jazakallahu khairun kasiron. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di Classroom, ataupun bisa melalui email atau di kolom komentar YouTube ini juga bisa. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.